Hai gengs, balik lagi di Fin Station. Apa kabar semuanya? Baik. By the way, hari ini adalah bertepatan dengan hari jadi Indonesia yang ke-79 tahun. Dan untuk memeriahkan hari ini, kita akan membahas satu sejarah yang tentu saja masih berhubungan dengan voli. Jadi gimana sih awal voli itu ada di Indonesia? Dan seperti apa kira-kira perkembangannya? Nah, seperti biasa sebelum mulai kita markimul dulu deh. Markimul, mari kita mulai. Bola voli atau kalau dalam bahasa Inggris adalah volleyball merupakan salah satu jenis permainan olahraga yang dimainkan antar dua regu. Dan setiap regu akan berisi 6 pemain dengan posisinya masing-masing. Nah, voli sendiri tercipta sekitar tahun 1895. Awalnya permainan ini bukan disebut voli gengs, melainkan mintonete. Tidak ada arti khusus dari penyebutan mintonete selain hanya sebutan untuk olahraga bola tangan saja. Semua berawal dan terjadi ketika dua guru pendidikan jasmani saling bertemu. Beliau-beliau adalah William G. Morgan atau William George Morgan dan Dr. Naismith James. Kala itu Dr. James sudah menciptakan satu olahraga bola tangan yang kita kenal saat ini sebagai bola basket. Nah, si Pak Morgan ini kagumlah dengan pertemuan itu dan melihat olahraga basket yang diciptakan sama Pak James. Singkat cerita, barulah sekitar 4 tahun kemudian William G. Morgan menciptakan satu permainan bola tangan juga nih yang disebut mintonete. Ada juga sumber yang mengatakan bahwa Pak Morgan ini sebenarnya terinspirasi dari tenis, sehingga voli yang kita kenal saat ini itu menggunakan net, gengs. Menurut sejarah, awal tercetusnya pergantian nama dari mintonete menjadi volleyball adalah ketika permainan simulasi yang saat itu hanya diperuntukkan untuk siswa yang menempuh pendidikan di YMCA atau Young Men Christian Association yang berada di Holyoke, Massachusetts, USA. Itu pun hanya untuk yang memiliki usia dewasa dan tidak muda lagi. Itulah mengapa G. Morgan menciptakan permainan bola voli ini dengan tempo yang tak secepat bola basket. Nah, tapi semakin kesini voli modern itu temponya gak main-main ya. Tentunya perkembangan akan terus terjadi dari masa ke masa. Waktu itu pun peraturan belum seperti sekarang, tapi dengan perkembangannya sedikit demi sedikit peraturan ikut berubah dengan tujuan lebih memudahkan dan tentunya agar lebih sistematis dari segi permainan voli itu sendiri. Nah, peraturan maksimal 3 kali sentuh aja nih baru ditentukan pada tahun 1920-an. Tapi kalau sentuhannya nggak dibatasin bakalan gimana ya? Penasaran nggak sih kalian? Nah, itu kan sejarah singkat dari ditemukannya voli pertama kali di dunia. Sekarang kita bahas kapan sih pertama kali permainan voli ini masuk ke Indonesia. Setelah mendapatkan pengakuan dari banyak orang, permainan voli pun terus melakukan revolusinya dan penyebaran serta mulai dikenal di luar Amerika pada tahun 1900-an. Di Indonesia sendiri, bola voli mulai dikenal sejak masa penjajahan Belanda, tepatnya sekitar tahun 1928. Tentu saja saat itu tidak semua orang bisa dengan mudah mendapatkan akses untuk bermain permainan ini, gengs. Karena memang ya voli sendiri diperkenalkan oleh guru-guru pendidikan jasmani di sekolah-sekolah unggulan Hindia Belanda. Ada juga beberapa di sekolah umum. Jadi hanya segelintir orang aja yang saat itu bisa menikmati permainan seru yang satu ini. Ya bisa dibilang waktu itu akses ke sekolah hanya untuk orang-orang tertentu saja memang. Hingga kemudian barulah voli semakin dikenal luas sejak Indonesia merdeka. Bahkan tahun 1951, voli pun resmi menjadi cabang olahraga dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON yang saat itu diadakan di Jakarta. Nah, mulai dari situlah banyak orang yang kenal sama voli. Orang-orang juga udah mulai memainkannya walau akses ke bola yang dipakai dalam permainan voli sendiri masih belum semudah saat ini. Pada tahun 1954 muncul beberapa perhimpunan bola voli antar daerah walaupun masih di kota-kota besar aja seperti Surabaya dan Jakarta. Setahun kemudian barulah induk perhimpunan voli di Indonesia pun dibentuk, yakni PBVSI yang kala itu resmi didirikan pada 22 Januari 1955. Bahkan di tahun yang sama setelah peresmiannya, PBVSI pun sudah diakui oleh FIVB.
Tapi meskipun sudah dibentuk ya, saat itu tak terlalu banyak kompetisi yang bisa dijalankan, baik di daerah maupun nasional. Kendati demikian, klub-klub voli sudah mulai banyak terbentuk. Pada tahun 1958, untuk kali pertama timnas voli Indonesia bertanding secara internasional gengs pada gelaran Asian Games Tokyo. Baik voli putra maupun putri ikut serta. Voli Indonesia sendiri belum bisa berbicara banyak, namun pada gelaran berikutnya yakni pada tahun 1962 yang diadakan di Indonesia, tim voli putri mendapatkan medali perunggu. Dilanjutkan dengan medali emas pada SEA Games tahun 1983. Tentu saja zaman itu timnas putri masih sangat tertinggal jika dibandingkan dengan Vietnam maupun Thailand yang notabene sudah langganan di kompetisi Asia maupun dunia. Barulah sebelum 1990-an PBVSI mengadakan sebuah kejuaraan bola voli antar klub nih yang dinamakan Livotama atau Liga Bola Voli Utama dan juga Liga Bola Voli Antar Karyawan atau Livokarya. Nah, kompetisi-kompetisi inilah yang akan menjadi cikal bakal dari Livoli yang saat ini gengs, yang kemudian pertama kali diadakan pada tahun 1999. Sementara itu untuk pertama kalinya Indonesia mengikuti Olimpiade pada tahun 1996 yang waktu itu diadakan di Atlanta. Dan tim voli Indonesia saat itu juga ikut serta ya. Meskipun belum bisa berbicara banyak tentunya, Cina masih menjadi tonggak teratas lah. Barulah kemudian Proliga terbentuk sejak tahun 2002 sebagai wadah kompetisi voli yang jauh lebih profesional. Tim nasional Indonesia secara prestasi sebenarnya tidak buruk-buruk amat, baik putri maupun putra. Ya meskipun masih di seputar Asia Tenggara aja ya. Kalau kompetisi Asia ya kita udah ada pandangan meski itu masih agak jauh, apalagi dunia gitu. Tapi bukanlah hal yang mustahil untuk menembus panggung dunia. Sayangnya memang secara pendidikan bibit-bibit muda Indonesia masih sangat kurang. Padahal jika diberi wadah yang jelas dan sistematis, bukan tidak mungkin kita bisa melampaui Korea, Jepang, atau Cina loh. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat masif nih, tidak susah lah mencari bibit-bibit unggul yang akan menjadi masa depan voli Indonesia. Tentunya tak hanya wadah dan pendidikannya saja, sarana prasarana juga harus memadai. Sayangnya di Indonesia hal itu masih belum. Jangankan voli ya, sepak bola aja yang jadi olahraga nomor 1 di Indonesia nih masih memerlukan banyak pembenahan. Ya semoga gak lama lagi semua itu bakal terwujud lah. Dan kalau kita lihat dari sejarahnya, gak mudah loh sebenarnya perjalanan voli di Indonesia. Jadi sayang aja kalau dari panjangnya perjalanan itu tidak dilengkapi dengan improve yang signifikan. Yuk bisa yuk secepatnya tampil di VNL, keburu mimin tua nih. Tapi kalau dilihat makin kesini timnas voli kita udah bagus kok, cuma belum konsisten aja. Kadang bagus, kadang anjlok. Tapi secara perkembangan udah agak kelihatan, dikit. Olahraga voli yang semakin berkembang kemudian turut menghadirkan olahraga-olahraga baru seperti voli pantai, voli mini hingga softball. Dan tentunya voli modern semakin profesional baik secara permainan maupun tayangan yang memanjakan mata. Bahkan tidak hanya menjadi keseruan antar pemainnya aja, melainkan ladang bisnis dan entertainment juga yang perkembangannya sangat-sangat pesat. Nah itu dia ya gengs, singkat pembahasan kita tentang sejarah pervolian terutama di Indonesia. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Yang mau nambahin silahkan spam aja di komentar. Jangan lupa subscribe dan bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Vinstation selanjutnya. Dan sekali lagi Vinstation Reborn mau mengucapkan Dirgahayu tanah airku, Dirgahayu Indonesia Merdeka. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look